jadi bunga. Nah, yang perlu kita ingat dalam materi ini yaitu Allah yang setia akan kita walaupun terkadang kita berbuat dosa. Itu terjadi oleh bangsa pilihan Allah yaitu bangsa Israel. Pintar. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Ketika bangsa Israel berbuat dosa lagi, Allah tetap setia. Menghukum memang Allah memang menghukum mereka. Tapi setelah itu Allah menyelamatkan. Bangsa Israel berbuat dosa lagi, Allah mengutus nabi-nabi untuk menyelamatkan. Begitu seterusnya sampai nanti membuat Yesaya, Allah akan mendatangkan siapa? Minggu lalu sebelum PTS itu sudah sentuh sedikit. Allah akan mendatangkan siapa? Membuat Yesaya yang merindukan kedatangan seorang Mesias pinter, yang merindukan seorang kedatangan Mesias yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita akan melihat umat Israel mengalami kejayaan terlebih dahulu. Bangsa Israel mengalami kejayaan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Itu ketika mereka dipimpin oleh raja yang benar-benar setia kepada Allah dan selalu mengingatkan bangsa Israel untuk taat akan perintah Allah. Dan Allah adalah raja yang sesungguhnya. Sebenarnya Allah kan dulu di kelas 4 ada hakim-hakim, terus ada hakim yang terkenal, 3 hakim yang terkenal, Gideon, Deborah, Tuhan masih ingat nggak? Lupa mesti kalian semuanya ya. Nah, itu kan sebenarnya mereka Nabi Samuel kan datang sebelum Saul. Saul itu kan antara Saul ke Daud kan Nabi Samuel datang ingin menunjuk siapa yang hendak dijadikan raja. Lalu Samuel memilih Daud. Tetapi pada saat itu bangsa Israel kan Samuel itu menginginkan raja yang sesungguhnya itu hanya satu yaitu Allah. Tetapi bangsa Israel kan merindukan sosok raja yang bisa mereka lihat, mereka rasakan, mereka inginkan. Akhirnya Samuel pun memilih Daud untuk menjadi raja. Nah, tapi dengan dipilihnya Raja Daud ternyata benar membawa kebahagiaan, ketentraman, kedamaian bagi bangsa Israel sebab Daud adalah raja besar yang terkenal dengan kesetiaannya. Tapi masih ingat nggak kalian Raja Daud pernah berbuat dosa atau tidak? Pernah kan? Dengan mengingini melanggar perintah yang ke-10, mengingini apa? Yang di rumah Raja Daud dosanya apa? Membunuh. Siapa itu karena dia mengingini apa? Ayo, kok sudah lupa semua? Adalah dari awal kelas 4 Bu Iko ingatkan loh ya, pelajaran kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu saling berhubungan nantinya untuk ujian sekolah agama. Kok sudah lupa? Daud pernah berbuat dosa kan? Melihat siapa? Perempuan yang sedang apa? Mandi. Memang perempuan yang sedang mandi lalu dia mengingini untuk dijadikannya apa? Nggak usah ragu-ragu, nggak punya kayak laptop ini Bu Ino lempar ke kalian, enggak, jawab aja. Aku atau istrinya. Nah akhirnya tapi dia tahu perempuan ini memiliki suami. Perempuan ini namanya siapa sih? Siapa yang masih ingat? Bathsheba, istri Uria. Dia besoknya Uria itu kan mau perang, lalu malamnya diajak bingung. Otomatis orang kalau mabuk besok mau
perang kan pasti nggak bisa. Akhirnya Uria pun mati di medan pertempuran. Nah, istrinya dinikahi oleh Daud. Tapi setelah itu Daud bertobat kembali, lalu dia mau lagi kembali kepada Allah dan taat kepada Allah. Lalu setelah Daud ada lagi anak Daud yang juga terkenal dengan raja besar, yaitu Salomo. Salomo raja keberapa? Tiga. Satu siapa? Saul. Dua Daud. Tiga Salomo. Yang di rumah juga boleh jawab. Nah, kedekatan dengan Allah, dengan berdoa dan memuliakan Allah, bangsa Israel mengalami keadilan, terlindung dari bencana, dan mereka merasa aman dan damai. Sekarang kita lihat jatuhnya umat Israel. Bangsa Israel mengalami jatuh atau keruntuhan semenjak pemerintahan raja-raja yang tidak mengenal Allah. Setelah Raja Salomo lengser meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Yerobeam. Dilihat di situ ada namanya, konsentrasi. Namanya Yerobeam, anak dari Raja Salomo dan pengganti-penggantinya yang lain. Tetapi setelah Salomo, Yerobeam pengganti-penggantinya yang lain itu tidak setia kepada Allah. Mereka selalu mengutamakan kekayaan duniawi, menyembah berhala, terus sampai bahkan mereka itu beri kotak di sini tulisan merah. Mereka mendirikan patung Asyera dan dewa Baal untuk disembah sebagai pengganti Allah. Ini sudah ada sejak zamannya Nabi Elia kan? Setelah itu Nabi Amos ada lagi. Nah, kejahatan itu membuat mereka dalam keadaan yang penuh malapetaka dan kehancuran. Karena mereka benar-benar meninggalkan Allah, menduakan Allah, akhirnya Allah pun menghukum bangsa Israel pada puncaknya. Hukuman yang paling berat bagi bangsa Israel, yaitu dikuasai oleh bangsa Asyur dengan meminjam tangan Tiglat-Pileser untuk ditindas dan diasingkan. Ini boleh ditambahkan di LKS kalian. Di ringkasan materi itu tidak ada loh. Di situ hanya tertulis poin yang keempat dari bawah. Dilihat LKS-nya, poin yang keempat dari bawah. Semua yang di rumah juga dilihat LKS-nya. Poin yang keempat dari bawah. Penderitaan bangsa Israel mencapai puncaknya ketika dibiarkan dikuasai oleh bangsa Asyur dalam kurung meminjam tangan Tiglat-Pileser. Tulisannya ada di PPT ini. Ini ditulis di LKS kalian. Meminjam tangan Tiglat-Pileser, poin keempat dari bawah. Sudah ketemu? Oke. Ditulis di situ meminjam tangan Tiglat-Pileser untuk ditindas dan diasingkan. Maka cuma meminjam tangan Tiglat-Pileser itu saja yang ditambahkan ya. Itu sudah sama seperti ini. Maka pada saat inilah kerajaan bangsa Israel menjadi hancur sehancurnya, runtuh seruntuhnya. Apa buktinya bangsa Israel menjadi hancur dan runtuh? Kita lihat di sini. Yang bagian ini tidak ada, kalian tambahkan di LKS kalian. Bangsa Israel mengalami 70 tahun lamanya hidup dalam pembuangan jauh dari kota suci, yaitu Yerusalem, tempat ibadah mereka,
dibanding Allah. Itu ditulis. Yang di rumah juga ditulis. Ayo jangan lihat kamera aja, ditulis Dian Alexandra Bianca. Ini loh, sudah 70 tahun itu ditulis sampai Taib alam. Ayo Kevin tulis. Boleh ditulis di bawah sini kan masih ada tempat loh di bawah sini. Di sampingnya boleh, terserah gimana. Di yang bagian kuning ini ya masih ada tempat juga boleh. Sudah? Wes Roy, nggak usah lihatin HP ke akhir. Kamu dapat WA dari cewekku ya? Kamu dilihatin aja. Ayo, kerjakan itu. Bilang sebentar ya, masih sekolah. Nanti pulang sekolah lanjut lagi ya. Gitu. Sudah? Yang di rumah sudah selesai? Sudah. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, hidup mereka tidak serta mengalami kebebasan dari segala ancaman, tetapi mereka terus mengalami kesengsaraan sebab adanya ketidakadilan yang menjerumuskan mereka dalam permusuhan. Jadi sesama bangsa Israel, sesama umat Israel itu gampang sekali untuk diadu domba antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka hidup dalam permusuhan. Akhirnya umat Israel dapat kembali ke tanah asalnya dibantu oleh Raja Persia, yaitu Raja Quraisy. Itu ada di poin bawah sendiri, boleh distabilo di situnya. Namun kehidupan mereka tetap di bawah ancaman dalam situasi ini, sehingga mereka mendatangkan Mesias yang mendamaikan semua orang yang ada di dunia. Baliknya, halaman 2. Nah, bentar. Oh, sebelumnya ini tidak ada di LKS kalian. Jadi ada Nabi Nehemia dan Ezra, cukup untuk dipelajari saja. Kalian tambahkan yang ini saja. Ini yang blog ini ditulis. Tampillah juga Nabi Ezra dan Nabi Nehemia untuk menasehati dan menyemangati bangsa Israel. Jadi dalam keruntuhan yang dialami oleh bangsa Israel setelah ditolong oleh Raja Persia yang bernama Quraisy, ada 2 nabi lagi yang tampil juga untuk menyelamatkan bangsa Israel, yaitu Nabi Nehemia dan juga Nabi Ezra. Tuh ya. Nah, apa yang mengingatkannya? Yang satu, menuntun bangsa Israel terbebas dari Mesir dan membawa mereka ke tanah terjanji. 2, Allah memberikan hukum dan ketetapan agar bangsa Israel hidup sejahtera dan damai. 3, umat Israel diajak menyadari bahwa kepulangan ke tanah sucinya sehingga bisa membangun kembali kota sucinya. Lanjut, ini ada di LKS kalian, membuat Yesaya Mesias itu di poin ketiga halaman 2. Terus ada lagi arti Mesias. Mesias dalam perjanjian lama, Mesias dalam perjanjian baru. Artinya apa? Mesias dalam rohani,
Mesias juga disebut sebagai Immanuel. Nah, ini di stabilo saja. Perjanjian lama apa, perjanjian baru apa, terus kemudian rohani apa, itu di stabilo dipelajari baik-baik, mega keluar ya. Ditandai. Terus Mesias yang dimaksud oleh Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 apa saja yang diselamatkan? Mata orang buta akan melihat, telinga orang tuli akan mendengar, itu juga dipelajari. Oke, tetapi ketika Mesias datang, ternyata hanyalah seorang anak. Apa Yesus itu seorang anak-anak? Yusuf itu pekerjaannya apa Yusuf? Apa? Yusuf, ayah Yesus, Santo Yusuf, oleh sekolah kalian pekerjaannya sebagai tukang kayu, seorang tukang kayu. Yusuf pekerjaannya seorang tukang kayu, seorang biasa. Padahal bayangannya bangsa Israel itu Mesias itu yang seperti Goliat yang punya dosa, memegang senjata, memegang perisai, bisa melawan musuh, membuat semua musuh takut, tetapi hanyalah seorang anak tukang kayu, seorang dari desa yang sangat sederhana, bahkan lahirnya pun di sebuah gua atau kandang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yesus ditolak di tempat asalnya, yaitu di kota Nazaret, karena bangsa Israel menginginkan Mesias yang dapat mengangkat senjata memerangi penjajah mereka, yaitu bangsa Romawi. Mereka lupa bahwa Mesias ini pembebas umat Israel, pembebas umat Allah, pembebas dari perbudakan dosa. Kemudian Mesias juga bisa membuat segala mujizat, yaitu yang buta melihat, yang tuli mendengar, lumpuh melompat, orang bisu berteriak sorak-sorai. Nah, mereka menginginkan Mesias yang bisa melawan musuh, tetapi malah sebenarnya Mesias yang datang sungguh sangat luar biasa karena bisa membuat mujizat ini ya. Sekarang kita lihat untuk LKS-nya. Halaman 3. Yang baca dari rumah dulu ya. Soalnya kalau yang dari sekolah kan enggak kedengaran temannya. Nomor absen 1 dibaca. Nomor 1. Harapan akan keselamatan manusia menghadapi penderitaan dengan rendah hati. Harapan akan keselamatan mendorong manusia menghadapi penderitaan dengan rendah hati. D jawabannya. Nomor 2. Nomor 2, bencana kelaparan, penderitaan terbesar. Penderitaan terbesar tadi yang mencapai puncaknya itu apa jawabannya? Salah. Mereka dikuasai oleh bangsa lain kan? Yaitu bangsa Asyur. Nomor 2 D.
Nomor 3, perbuatan baik dan adil akan mendatangkan berkat Allah. Perbuatan baik dan adil akan mendatangkan berkat Allah. Oke. Nomor 4, ya pintar, seorang penyelamat yang mampu membebaskan penderitaan mereka. Absen 5, dari Nazaret. 1 sampai 5 sudah? Oke, dari penjelasan Bruno tadi ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, lanjut nomor 1. Nomor 6 berarti. Absen 6. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat kepada orang Israel berupa harapan-harapan agar keluar dari suraman dan kegelapan untuk dapat melihat. Kalau kegelapan berarti untuk dapat melihat apa? Lawan katanya. Ke depan. Ya. Ya. Tadi yang baca siapa? Nathan. Lah Gideon mana Gideon? Saya mau baca tadi dipotong, Bu. Oh, Nathan ini nggak hafal sama nomor absennya ini ya. Sekarang Gideon nomor 2. Ketika bangsa Israel telah diperkenalkan kembali ke negara asalnya oleh Raja Quraisy, hidup mereka bukanlah bahagia, tapi masih tidak lepas dari dosa. Itu ada di halaman 1 bawah sendiri. Ayo, nanti nggak memperhatikan PPT-nya juga. Tidak bisa lepas dari Ancaman. iya, ancaman. Nomor 3. Berarti nomor 8. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Nomor 4. Nomor 9. Pembebas perjanjian lama. Ada di halaman 2. Iya, penderitaan di dunia. Jadi nggak mau cari. Nomor 5. Pintar. Menegakkan keadilan. 11. 11. Ya, benar 11. Mengapa bangsa Israel selalu mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, padahal mereka merupakan bangsa pilihan Allah? Apa jawabannya? Karena bangsa Israel selalu melukai hati Allah dengan melanggar perintah Allah, menduakan Allah dan berbuat dosa
yang lainnya. Melukai hati Allah, melanggar perintah Allah, menduakan Allah, perbuatan dosa lainnya, misalnya tidak setia kepada Allah, terus kemudian dia mulai meninggalkan Allah dan melakukan penyembahan berhala. Ini ya, 1. 12. Kapan bangsa Israel mulai merindukan Mesias? Ketika pada zaman pembuangan Babel. Bangsa Israel mulai merindukan Allah ketika bangsa Israel mengalami situasi yang penuh dengan malapetaka dan kehancuran serta mendapat nubuat dari Nabi Yesaya bahwa akan datang seorang Mesias yang damai, adil, dan jujur. Tulis dulu nomor 1 sama nomor 2. Sudah? Belum? Oke, kita tunggu 2 menit, 1 menit. Nomor 13. Sebutkan bentuk keselamatan umat Israel yang dinubuat oleh Nabi Yesaya. Jawabannya ada di halaman 2 yang ini. Mata orang buta akan melihat. Ini pindah ke dulu. Oke. Ini nomor 3 ya. Nanti boleh dikerjakan di rumah, kalian tandai dulu pakai pensil. Yang jawabannya itu ada di halaman 2. Mata orang buta akan melihat itu sampai yang B itu. Jawaban nomor 3, uraian nomor 3. Kalian tulis dulu pakai pensil. Kita lihat nomor 4. Mengapa kedatangan Yesus ditolak oleh bangsa Israel? Nomor siapa? 14. Bianca.
Mengapa kedatangan Yesus ditolak oleh bangsa Israel? Karena mereka menginginkan Mesias yang dapat mengangkat senjata untuk memerangi penjajah mereka, yaitu bangsa Romawi. Pinter, itu yang ada di poin terakhir sendiri. Karena mereka menginginkan Mesias yang dapat mengangkat senjata untuk memerangi penjajah mereka, yaitu bangsa Romawi. Lima belas siapa? Charles, jelaskan arti Mesias menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ayo, ada jawabannya itu. Adi kalau memperhatikan pasti tahu yang mana letak tempatnya jawaban itu. Yang di sekolah semua sudah pada nulis loh jawabannya karena sudah tahu. Perjanjian Lama? Iya, sebagai pembebas umat Israel dari berbagai penderitaan yang ada di dunia. Sedangkan Perjanjian Baru pembebas umat Allah itu ada di halaman 2. Nah, kan kalau perhatikan pasti tahu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Evin ketinggalan ya? Kan tinggal ditulis saja di sininya. Nanti jawabannya berapa, nanti di rumah disalin, ini jawaban nomor berapa, itu aja. Hah? Di buku boleh. Ayo halamannya baliknya sama baliknya sini ada ya? Oh, di buku kalau nggak cukup di buku atau di kertas boleh ya? Karena baru pertemuan pertama, maka kemarin tidak Bu Ino berikan PR. Untuk pertemuan berikutnya, PR-nya halaman 3 dan 4. Nanti linknya Bu Ino buka siang ya. 3 dan 4 itu dikerjakan dari Nabi Yesaya itu. Seperti biasanya yang hasil kerja. Ya, dikerjakan di rumah, nanti difoto, dikirimkan seperti biasanya. Nanti linknya BTR Bu Ino buka. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Bu Ino juga persiapan untuk ke kelas sebelah. Rekaman nanti Bu Ino bagikan, mungkin besok agak terlambat karena ini hanya satu laptop.